Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi viral lainnya, ada Uya Kuya yang menjawab tuduhan dirinya kabur saat masa demo di rumahnya. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, selebriti sekaligus politisi Uya Kuya kembali mencuri perhatian publik. Setelah pernyataan kontroversinya berujung rumah pribadinya diamuk massa, ia juga sempat dikabarkan melarikan diri ke luar negeri. Publik menuduhnya kabur dari Indonesia untuk melarikan dirinya di tengah isu panas yang ia sebabkan. Tak ingin isu itu semakin berkembang liar. Saat ditemui di Polres Jakarta Timur, dengan tegas ia membantah nih Besti. Bahkan ia memastikan bahwa saat terjadi insiden, ia dan keluarganya berada di Jakarta. Isu luar negeri, demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Ternyata nih Besti, sebelum Uya berhasil melarikan diri dari rumahnya, ia sudah terlebih dahulu mengetahui rumahnya akan diamuk massa. Namun apalah daya, ia tak bisa menyelamatkan apapun. Yang bisa ia lakukan kala itu hanya berpasrah dan ikhlas nih Besti. Terlebih lagi saat ia melihat emosi massa yang tak terbendung, semakin membuatnya ingin segera meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Saya waktu masa ke rumah saya tuh, sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video, akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk. Tapi tiba-tiba ada rombongan dari dari luar, lebih langsung rangsek seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah. Untuk memastikan ia di Jakarta, Uya Kuya pun membeberkan proses evakuasi ibu dan mertuanya yang saat terjadi insiden masih berada di dalam rumah yang diamuk massa tersebut. Untungnya ia dan sang istri sigap mengambil keputusan. Ibu dan mertuanya pun berhasil diamankan ke tempat yang aman. Tapi sayang, ia tak berhasil mengamankan surat-surat penting seperti akte nikah dan akte surat-surat penting lainnya nih Besti. Fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman, cuman bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang ninggalin rumah dalam keadaan emang bingung, karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam, itu ya udah nggak ke bawah. Namun setelah mendapatkan penanganan dari pihak kepolisian, berkas penting seperti dokumen Astrid hingga surat jual beli rumah berhasil diamankan oleh polisi. Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya, kita belum pasti. ngecek gitu. Iya. Tadi ada satu bundel, ada surat-surat lah, tadi ada surat-surat. Di sisi lain, Cinta Kuya dan Nino yang mengetahui keamanan orang tua mereka terancam hanya bisa menangis dan pasrah. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang, foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Ya, seperti diketahui, Uya Kuya menjadi salah satu yang disasar pendemo bukan tanpa alasan nih Besti. Belum lama duduk di kursi DPR, ia bersama teman sejawatnya Eko Patrio dan Nafa Urba sebagai wakil rakyat dinilai tak simpati melihat kondisi rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini memicu amarah dari publik. Kemarahan publik itu kemudian diluapkan saat demo yang digelar sejak 25 Agustus lalu pecah. Diawali dari rumah Ahmad Sahroni, kemudian disusul oleh rumah Uya Kuya, Eko Patrio hingga Nafa Urba. Habis diamuk massa nih Besti. Sejumlah barang hingga surat berharga digondol para pendemo. Ironisnya, aib mereka pun dibongkar habis-habisan oleh pendemo di media sosial. Melihat emosi para demonstran semakin tak terbendung, Uya Kuya pun memutuskan untuk melayangkan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya dan juga seluruh Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Beri saya kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya kata maaf nggak cukup meredam emosi publik. Mereka masih terus mendesak agar pemerintah mengevaluasi para wakil rakyat yang mengeluarkan pernyataan kontroversi. Gayung pun bersambut. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah petinggi partai untuk membicarakan permasalahan yang ditimbulkan para anggota yang mereka usung. Tak lama setelah perintah tersebut, partai pun mengumumkan bahwa Uya Kuya dan Eko Patrio resmi dinonaktifkan sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan membacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam mensikapi perkembangan terakhir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI. Berdasarkan dinamika yang berkembang dan setelah melalui pembahasan di partai, DPP Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi akan tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Partai Amanat Nasional berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung. 3. Perjuangan Partai Amanat Nasional di lembaga legislatif tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan agar pemerintahan dan tata kelola negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. 4. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025.
5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga dengan adanya kebijakan dari partai yang mengusung Uya Kuya dan sejumlah artis bermasalah cukup memberikan pelajaran bagi semua para wakil rakyat agar berhati-hati dalam berkomentar ya Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So tetap di Celebrity Fresh.